Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan asal mula nama Karanganyar. Karanganyar dulu nama sebuah dukuh kecil, yang kini populer dengan nama Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar ini, berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 14 km sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar memiliki perbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Sragen, sebelah timur dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selatan dengan Kabupaten Wonogiri, sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo serta Kabupaten Boyolali. Asal mula nama Karanganyar tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kerajaan Mataram yang berkedudukan di Kartosuro, Sukoharjo. Kala itu Kerajaan Mataram di Kartosuro di bawah kepemimpinan Sinuwun Prabu Amangkurat Jawa. Asal mula atau cikal bakal nama Karanganyar bersumber dari kisah Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Dipo yang memiliki nama kecil Raden Ayu Sulbiah yang merupakan istri Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1723, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Afrika Selatan. Untuk menghindari kejaran Belanda, Raden Ayu Diponegoro masuk ke hutan belantara. Raden Ayu Diponegoro, dalam perjalanannya di hutan belantara, sampailah di Tegalan dan membuat gubuk sebagai padepokan. Supaya tidak terlacak oleh Belanda, Raden Ayu Diponegoro mengganti nama menjadi Nyi Dipo, dan kesehariannya mencari daun untuk dijual. Pada suatu hari, Nyi Dipo mendapat wangsit bisikan suara. Bisikan suara itu memberitahu kepada Nyi Dipo, bahwa tidak jauh dari sini ada susu burung yang jatuh dari atas. Jatuhnya di bawah pohon jati growong atau berlubang. Suara itu menjelaskan, bahwa susu itu berisi satu anak burung drekuku, supaya dipelihara yang baik. Jika anak burung itu sudah besar, besok akan bersuara siapa yang memakan saya, akan jadi orang luhur atau diangkat derajatnya. Nyi Dipo diberitahu, jika sudah tiba saat dekat dengan wahyunya, Raden Mas Said akan datang di padepokan kamu dengan 3 pengawalnya. Jika sudah sampai di padepokan, berilah sajian minuman legen, jenang bekatul dan daging burung drekuku yang kamu pelihara. Setelah menerima wangsit itu, Nyi Dipo mencari susu burung drekuku di bawah pohon jati growong sesuai yang telah disampaikan dalam wangsitnya. Burung drekuku itu pun lalu diambil oleh Nyi Dipo, dan dibawa ke padepokan untuk dipelihara. Selama dipelihara mulai dari kecil sampai besar di padepokan burung drekuku itu tanpa dimasukkan kandang dan dibiarkan terbang bebas. Jika pagi mencari makan dan jika sudah sore akan kembali lagi ke padepokan. Sopo mangan aku, sineng kakake dadi ngaluhur, itu suara burung yang dipelihara oleh Nyi Dipo, yang artinya siapa memakan saya akan kederajatan. Saat berada di atas pohon, suara burung itu terdengar oleh Raden Mas Said, dan dikejarlah burung itu untuk ditangkap, namun burung itu terus terbang. Ditemani oleh Ronggo Panambang, Kudonowarso dan Nitidono, Raden Mas Said mengikuti terbangnya burung itu. Terbangnya burung itu sampai di padepokan Nyi Dipo, dan langsung masuk ke padepokan. Raden Mas Said bersama Ronggo Panambang, Kudonowarso dan Nitidono sampai di padepokan ketemu dengan Nyi Dipo. Setelah Raden Mas Said dan pengikutnya duduk, Nyi Dipo mengucapkan selamat datang sambil mengenalkan dirinya adalah Nyi Dipo. Ronggo Panambang, Kudonowarso dan Nitidono memberikan salam dan mengenalkan bahwa yang datang ini adalah Raden Mas Said, sedangkan ketiganya ini adalah pengikut yang setia menemaninya. Nyi Dipo pun akhirnya menanyakan kepada rombongan Raden Mas Said, atas kedatangan ke padepokannya. Raden Mas Said menjawab, bahwa kedatangannya ke padepokan Nyi Dipo, yaitu untuk mengambil burung drekuku yang ada di padepokan, sebagai menu untuk dimakan. Nyi Dipo dengan tulus mempersilahkan, apa yang dikehendaki oleh Raden Mas Said. Selanjutnya Nyi Dipo akan menangkap burung drekuku tersebut dan akan mengolahnya terlebih dahulu, mengharap Raden Mas Said menunggunya sampai olahan tersebut siap disajikan. Olahan pun akhirnya selesai. Nyi Dipo sudah siap menyajikan olahan burung drekuku tersebut bersama dengan sajian minuman legen dan jenang bekatul. Raden Mas Said selanjutnya menikmati sajian minuman legen, jenang bekatul dan masakan daging burung drekuku, yang semua mengandung makna di dalamnya. Raden Mas Said, setelah menikmati sajian yang memiliki makna tersebut, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nyi Dipo. Raden Mas Said mengeluarkan pernyataan, mulai hari ini, di sini saya kasih nama Karanganyar sampai ramainya zaman.
Nama Karanganyar yang disampaikan oleh Raden Mas Said memiliki makna Ka, yang artinya kawibawaan yang akan dicari, Rang yang artinya rangkapnya lahir dan batin tibanya pulung dan wahyu yang sudah turun, Anyar yang artinya akan menerima perjanjian kanugrahan atau kehormatan baru di wisuda sebagai Mangkunegoro I. Pada saat itu juga, Raden Mas Said mengeluarkan pernyataan bahwa mulai hari ini, Nyi Dipo dikasih nama panggilan Nyi Ageng Karang, yang disaksikan oleh Ronggo Panambang, Kudono Warso dan Nitidono. Pada momen itu, Raden Mas Said memiliki keyakinan terhadap Nyi Ageng Karang, yang memiliki darah luhur. Hal itu berdasarkan ketajaman penglihatan Raden Mas Said bahwa Nyi Ageng Karang memiliki aura yang bercahaya atau bersinar. Selanjutnya Raden Mas Said menanyakan, Nyi Ageng Karang ini sebenarnya siapa dan dari mana? Mendapat pertanyaan dari Raden Mas Said, Nyi Ageng Karang akhirnya membuka jati dirinya yang sebenarnya. Saya dulu adalah istrinya Pangeran Diponegoro di Kartosuro yang menjadi Sultan Heru Cokro di Madiun. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda. Saya menjadi putri prajurit yang memimpin prajurit Pangeran Diponegoro sebagai senopati perang melawan Belanda. Waktu itu banyak Belanda yang saya bunuh di tengah bergolaknya perang. Banyak kematian. Karena perang campuh, yang artinya, siapa yang terlena tentu akan terkena senjata. Di saat Pangeran Diponegoro ketangkap, saya dan para prajurit melanjutkan perang melawan Belanda. Karena kurang imbang, saya dan para prajurit menyelamatkan diri dari peperangan di Madiun, dan sampailah di Tegalan ini dan mendirikan gubuk untuk padepokan. Saya akan kembali ke Kartosuro, khawatir jika sampai ketahuan oleh Belanda, karena saya adalah putri prajurit yang menjadi buronan Belanda. Tidak begitu lama, Raden Mas Said bersama 3 pengikutnya datang di padepokan saya ini. Raden Mas Said sontak terkejut, setelah mendengar penuturan Nyi Ageng Karang siapa dirinya yang sebenarnya, tak menyangka, jika Nyi Ageng Karang ternyata eyangnya sendiri. Raden Mas Said langsung mohon doa restu setelah tahu, jika Nyi Ageng Karang ternyata eyangnya sendiri. Saya Sahid cucu eyang, mohon doa restunya. Raden Mas Said mohon maaf kepada Nyi Ageng Karang yang merupakan eyangnya sendiri, atas semua tingkah lakunya yang kurang sopan santun, karena tidak mengetahui. Sahid cucuku, hal itu tidak jadi masalah, laksanakan saranku supaya kamu selamat, ikutilah aturan dalam perjanjian nanti jika sudah tiba saatnya, ini tidak akan lama, tapi kamu harus punya permintaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuaikan dengan perilakumu, perlu kamu ketahui Sahid, jika penjajah Belanda belum tiba saatnya keluar dari tanah Jawa, karena saat ini masih dikehendaki Yang Maha Kuasa. Nyi Ageng Karang juga menjelaskan kepada Raden Mas Sahid supaya diperhatikan, berjalannya cakra panggilingan itu ganti bergiliran. Besok keluarnya penjajah Belanda yang ada di tanah Jawa, jika sudah ada Satria Kinuncoro terpilih menjadi penguasa di tanah Jawa, selanjutnya akan bergilir bergantian yang berkuasa di tanah Jawa meneruskan wibawa mukti. Disinilah sudah dekat tiba waktunya tanah Jawa akan ramai. Setelah ada pembersihan alam ini, akan bergilir ganti Satria Piningit yang menjadi Soko Guruning Jagat, seiring berkembangnya tanah Jawa. Nyi Ageng Karang telah banyak memberikan nasihat penting. Raden Mas Said sangat berterima kasih. Selanjutnya, mohon pamit dan minta doa restu meneruskan perjuangannya melawan penjajah Belanda. Perjalanan Raden Mas Said didampingi oleh Ronggo Panambang, Kudono Warso dan Nitidono. Sedangkan Nyi Ageng Karang tetap berada di Karanganyar menjadi cikal bakal Karanganyar, sampai meninggalnya, Nyi Ageng Karang dimakamkan juga di Karanganyar. Demikian sepenggal kisah Raden Mas Said yang populer dengan sebutan Pangeran Sambernyawa dan kisah Nyi Ageng Karang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam tayangan ini, dan semoga bermanfaat menambah pengetahuan di masyarakat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.